Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalidah Soleha dengan NPM 212153018 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal UTS mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nastiti Nofristasari MPD. Baik, langsung saja ke jawaban nomor 1, dan untuk pertanyaannya bisa dilihat di samping saya. Menurut saya, tujuan mata kuliah landasan pendidikan ini diantaranya yaitu barometer utama untuk memastikan kualitas pendidik yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan, serta perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Jawaban selanjutnya untuk soal yang kedua. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki kemampuan intelektual dan daya nalar sehingga manusia mampu berpikir, berbuat, dan bertindak untuk membuat perubahan dengan maksud perkembangan sebagai manusia yang utuh. Manusia yang dapat berpikir secara dinamis dalam kaitannya dengan perkembangan individu, manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik bersifat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Yang pertama, dengan mengenalkan atau menjelaskan apa itu toleransi dan macam-macam toleransi yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Yang kedua, terapkan terlebih dahulu di lingkungan sekolah sikap toleransi tersebut. Dan yang terakhir, kita jelaskan dampak positif apa yang kita dapat jika kita rukun dan saling toleransi atau saling menghargai terhadap apa yang kita dan orang lain lakukan. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan yang keempat. Yang bisa kita lakukan dalam memahami karakteristik peserta didik, salah satunya adalah dengan memahami lingkungan peserta didik atau siswa tersebut. Karena ada dua hal yang membentuk karakteristik seorang anak, yaitu lingkungan sekitar dan pengalaman yang pernah ia alami sebelumnya. Lingkungan sekitar anak sangat berpengaruh terhadap karakter yang dimilikinya. Bisa saja seorang siswa tumbuh besar di keluarga yang broken home dan kerap mengalami kekerasan dalam rumah yang mengakibatkan ia tak mampu fokus dan berkonsentrasi saat belajar di sekolah karena perlakuan di rumah. Ada juga kasus anak yang besar di lingkungan pengajar yang kasar sehingga ia biasa mendengar perkataan kasar atau kotor, sehingga ia juga sering berkata kasar dan kotor di sekolah karena meniru apa yang dilakukan sosok pengajar tersebut. Hal inilah yang perlu guru pahami terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran atau sebelum memahami karakteristik peserta didik itu sendiri. Dan jawaban untuk soal yang terakhir adalah pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan tersebut hendaknya kita sadari betul sehingga pendidikan yang kita selenggarakan bukan hanya untuk mengembangkan salah satu potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu saja, melainkan demi berkembangnya seluruh potensi peserta didik dalam konteks keseluruhan dimensi kehidupannya secara integral. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.